الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani yang berusaha keganda Tuan Haji Sani bin Ma'arif Penasihat Masjid As-Sadah Kampung Pimping, yang berusaha Ayahanda Tuan Haji Zaini bin Haji Abdullah, pengurusi Masjid As-Sadah Kampung Pimping, semua para jemaah yang hadir pada malam ini, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan haji, semua dan sanak yang hadir pada malam ini, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini untuk hadir bersama mendengar ceramah sempena Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan, maklum sambutan Isra Mi'raj kita adakan pada malam ini untuk Masjid As-Sadah ataupun Syariah Kampung Pimping, Kampung Bangkut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menyerahkan kepada penceramah kita, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu diundang khas daripada daerah Semitang, dan kita maklum Ustaz kita baru sampai tadi. Jadi nama beliau ialah Ustaz Ridwan bin Haji Kamil. Beliau merupakan pegawai takbir agama Jais daerah Semitang, dan mungkin rasanya Ustaz kali kedua Ustaz pernah datang ke masjid ini, seingat saya. Jadi kalau menurut tajuk yang telah diberikan, yaitu Isra Mi'raj, sebuah perjalanan kehambahan. Jadi saya serahkanlah kepada Ustaz untuk meneruskan kita punya sesi ceramah pada malam ini. Majlis dengan ibu persilakan. Yang terlibat menjaga program kita
Yang berkuasa selain daripada Allah itu bersifat dengan sifat makhluk. Dialah Allah yang akan kekal selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan. Segala-galanya pasti akan hancur, pasti akan binasa, pasti akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika, kecuali keagungan, kehebatan, kebesaran Allah yang pasti abadan akan kekal selama-lamanya. Maka bergantungkanlah kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan hanya sekadar kita mengatakan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku kalau mu'allaf boleh, tapi kalau kita yang sudah bertahun-tahun berpegang, beriktikad dengan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya berkata ya Rabb, bukan hanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, tapi diiktikadkan lebih mendalam lagi, ya Rabb, tidak ada tempatku menyandarkan kehidupanku kecuali hanya kepadamu, tidak ada ku meminta kecuali hanya kepadamu, tidak ada segala keresahan kalbuku, kesulitan kehidupanku, hanya kepadamu ku merayu, hanya kepadamu ku meminta. Dialah Allah tempat kita, Engkaulah yang maha berkuasa. La tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak akan bergerak kuasa walau sekecil zarah pun perbuatan di atas permukaan dunia ini, melainkan ada padanya kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menyandarkan kehidupan kita selain daripada Allah. Jangan sandarkan kehidupan kita pada orang kaya. Kalau orang kaya mati, kita belum terhidup. Jangan sandarkan hidup pada wali. Karena kalau wali 5 tahun kalah, kita belum terhidup. Tapi sandarkanlah kehidupan kita kepada Allah. Allah tidak pernah akan mati, Allah tidak pernah akan runtuh, Allah kekal selama-lamanya. Martabat ketuhanan tetap pada martabat ketuhanan. Maka sandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah juga yang saat ini mengumpulkan kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Ya Ustaz, aku ingin melihat mana cinta kasih sayang Allah. Allah aku berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau itu pengasih dan penyayang. Ustaz, aku akan melihat mana cinta kasih sayang Allah. Untuk melihat cinta dan kasih sayang Allah, lihatlah yang saat ini Allah mempernyatakan cinta dan kasih sayangnya. Bukti untuk dirimu melihat, aku ini akan melihat cinta kasih sayang Allah terhadap diriku. Untuk melihat cinta dan kasih sayang Allah, apa yang tahu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat dirimu, kalau dirimu itu Allah permudahkan datang ke masjid, kalau Allah permudahkan kalam lidahmu untuk menyebut Allah, kalau Allah permudahkan kalam lidahmu untuk sujud di masjid, ketahuilah ketika itu Allah sedang mempernyatakan, aku cinta kepada Allah. Begitulah cara Allah mempernyatakan cintanya-Mu. Tidak payah jauh, lihatlah saja yang berada di Majlis Sa'adah. Di sinilah kita melihat limpahan cinta, rahmat dan kasih sayang Allah. Ustaz, ada riwayat hadis mengatakan bahwa Nabi itu berkata bahwa Nabi kita ini masuk surga bukan pasal amal ibadah kita. Satu hari Habibuna Muhammad berjumpa dengan sahabat, ujar Nabi, apa bu? Kamu masuk surga bukan sebab amal ibadah. Adakah kamu juga ya Rasulullah? Aku pun sama ya Rasulullah.
Saya bukan melawan amal ibadah Nabi. Ada sini. Nabi sujudnya patah, Nabi kalau baca surah panjang, bahkan kalau sholat malam sampai bangkang batisnya. Sini ada yang bangkang batisnya, semayang. Ada? Ada. Yang bergaul. Tapi ujar Nabi, aku dan kamu itu masuk surga bukan pasal ibadah kamu, tapi kamu masuk surga disebabkan cinta, rahmat, kasih sayang Allah. Dengan cinta dan rahmat, kasih sayang Allah lah kaki itu melangkah datang ke masjid. Dengan cinta, rahmat, kasih sayang Allah itulah kalam ini mampu menyebut Allah. Dengan cinta dan rahmat, kasih sayangnya Allah, hari ini kita dapat berkumpul dalam satu majlis yang dinamakan oleh Habibuna Muhammad Raudhatun min Riyadhil Jannah. Seolah-olah kalau kamu duduk di majlis ilmu ataunya Rasul, seolah-olah berada di taman-taman surga. Uring Ustaz datang saja, yang penting mendapat barokah. Kita kadang-kadang pilih-pilih Ustaznya. Kalau Ustaz siapa datang ceramah harian, Ustaz daripada uringlah balas aku. Orang tidak paham konsep barokah duduk dalam majlis ilmu. Mengucapkan Raudhatun min Riyadhil Jannah, seolah-olah kau itu berada di taman-taman surga. Karena majlis ilmu adalah majlis yang dirindukan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat itu ada di langit, ada radar, ada GPS-nya. Setiap saat, setiap detik ia melihat keadaan di bumi. Dia di satu saat dia nampak di langitnya, di bawah bumi dia nampak satu tempat yang penuh berkelipat ibarat bintang-bintang di langit. Di mana itu jemaah malaikat? Maka ketika ada majlis ilmu, maka turunlah malaikat itu melihat mana wajah-wajah yang duduk dalam majlis ilmu. Rupa-rupanya dipandang oleh malaikat yang bersinar seperti bintang pada malam ini. Rupanya para jemaah Masjid As-Sa'adah duduk malaikat. Nazalat alaihim sakinah, khaffat bihimul malaikah. Malaikat akan turun beramai-ramai melihat sesuatu. Ada nama pembausinya, ada JGG-nya. Lihat dari sini, oh ada siapa, semua ada. Maka malaikat tersebut akan mengambil nama-nama orang yang duduk dalam majlis ilmu, di bawahnya nama-nama itu menghadap Rabbul Khaliq. Diambilnya semua, walaupun ada di antara jemaah yang kami umur kaya, kuatin cuci 50 ada. Ada yang mana penyagung ayam, tapi kalau duduk dalam majlis ilmu, semua nama-nama itu diangkat oleh malaikat Allah, dipertemukan kepada Rabbul Khaliq yang menciptakan kita. Apa ujar malaikat? Jawab, ini nama-nama aku terjumpa. Di mana aku terjumpa? Ini nama pengurusi, nama sedusahanya. Di mana aku terjumpa besiannya? Aku terjumpa duduk dalam majlis ilmu di Masjid As-Sa'adah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat, tapi ini malaikatnya ada pencuri, ada yang penyambung dalam tunda. Malaikat ambil nama-nama ini, kabarkan kepada malaikat-malaikat. Malaikat ini bukan sedikit, lagi ramai daripada kita. Kabarkan kepada malaikat-malaikatku, semua kabarkan mereka nama-nama ini. Ana muhibbuk, aku cinta kepada Subhan. Itulah saat yang paling indah bila nama-nama itu disebut oleh malaikat di hadapan Rabbul Khaliq dan menyatakan, Allah katakan, ana uhibbuk, aku cinta kepada. Pergunakan nikmat dengan mengucap syukur, alhamdulillah. Pertanyakan kehidupan kita bersyukur. Wa in ta'atu ni'matallah, wa in ta'atu ni'matallah. Seandainya kau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kau tak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat makan,
mata. Dan ini yang ada sekarang ini juga adalah nikmat-nikmat Allah. Karena Allah janji, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mun kamu bersyukur, ujar Allah, akan kutambah nikmat. Yakin tak? Yakin tak, Bu? Mun bersyukur, Allah tambah nikmat. Yakin tak? Yakin? Yang laki-laki yakin tak? Coba. Orang yang bersyukur dengan hartanya, Allah tambah nikmat hartanya. Benar tak? Benar. Orang yang bersyukur punya satu anak, insya Allah Allah tambah anaknya. Benar? Yang penting berusaha. Ada lagi orang yang bersyukur dengan pangkatnya, insya Allah Allah tambah pangkatnya. Betul? Bu? Suami yang bersyukur punya satu istri, Allah tambah istri yang satu. Macam tu yang tapi itu menjanji Allah, Bu. Macam mana tu? Kalau yang laki-laki banyak aku bersyukur, Bu. Suami yang bersyukur punya satu istri, Allah tambah 3. Mau bantuin lagi kita bersyukur. Allah tambah 3 sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat Allah. Bagi kita kekuatan itu bukan hanya sekadar lagi kalam atau katakan alhamdulillah. Karena ada satu lagi cara bersyukur, mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Allah bagi harta kepada anak setakat bersyukur saja. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sudah tidak ada yang namanya bersyukur dengan nikmat tersebut sesuai, menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Banyak hartanya digunakan untuk apa? Amal ibadah, diinfakkan ke masjid. Kalau ada program di masjid, dia yang membantu makanan, usia banyak. Kalau ada program dan dia yang mengulurkan bantuan, malam itu usin mana? Usin masjid atau usin YB? Program malam usin YB ke usin masjid? Usin masjid. Maka yang berinfak pada ketika itu, Allah sudah tidak akan bertanya lagi. Kenapa? Tidak akan bergeser kaki anak Adam di yaumul mahsyar sebelum ditanyakan 3 perkara. Salah satunya, harta dari mana kau dapat dan ke mana kau tujukan. InsyaAllah duit-duit yang malam ini digunakan untuk program agamanya Allah sudah terjawab. Kalau dulu musim ada kau pergunakan untuk program ceramah Isra wal Mi'raj. Amin ya rabbal alamin. Ibu baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita berkumpul sebagai tanda keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkumpulan kita pada malam ini adalah untuk mengingat satu peristiwa yang cukup besar, yang cukup hebat, yang cukup agung, yang hanya ada pada kisah kehidupan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Semua sudah tiap-tiap tahun diceritakan Nabi itu di bulan Rajab Isra wal Mi'raj. Apa dia Isra wal Mi'raj? Perjalanan Habibuna Muhammad daripada kota Makkah, perjalanannya ke mana? Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa diangkat, di Isra, di Mi'rajkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk pertemuan yang sangat agung, pertemuannya dengan
mampu, dan kita juga mengharapkan kita juga mampu bertemu, dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah senang suka dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Tajuknya perjalanan kehambaan, perjalanan kehambaan apa itu? Seorang hamba, ya lah, lebih kurang lah. Oke. Sebuah perjalanan kehambaan. Bu, selalu kita mendengar Isra wal Mi'raj itu sekadar kisah. Benar kan? Perjalanan Nabi daripada Kota Mekah naik ke berjalan ke mana? Ke Masjid Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, melintasi alam daripada alam nasuh, alam lahut, alam malakut sampailah ke alam lahut. Kalau alam nasuh ini alam indrawi, insan manusia ini kita ni. Lepas itu masuk ke alam malakut, alam malaikat, dan sampailah ke alam yang namanya alam lahut, yakni alam ketuhanan. Di alam ketuhanan malaikat pun tidak mampu nampak ke sana, tapi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tembus sampai ke sana. Nah, intimati yang kita akan bicarakan pada malam ini adalah tentang rahasia yang akan kita pakai dalam kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana apa sebenarnya yang dapat kita ambil tentang simbolik perjalanan Isra wal Mi'rajnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita kalau kaji Nabi Atum naik burung, naik atunda, tapi malam ini kita bongkar setiap ayat-ayat yang dibicarakan oleh Allah dalam ia menceritakan Isra wal Mi'raj. Apa inti kandungan rahasia yang terbesar dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat yang pertama berapa masa? Sudah berapa? Belum lagi. Sampai tadi. Jam berapa? Berapa? Semalam balik saya daripada Pinuni pukul 11. Balik dari jam 2 juga. Tapi insyaAllah yang awal balik kan? Boleh. Kita habis 2 menit lagi selesai. Boleh bu? Okey. Perhatikan. Selalu kita kabut subhanallah. Kalau ada yang baca, ada yang aplikasi Al-Quran yang subah, lihat surah Isra. Ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, perhatikan pada kalimat subhanallah. Bila Allah menceritakan sesuatu kehebatan dalam penciptaan Isra wal Mi'raj, bila kita lihat ketika Allah menceritakan perjalanan ataupun Nabi Musa itu membalas laut, sampailah kaum tentera Fir'aun itu mati di sana. Allah telah mempergunakan penceritaan tersebut dengan perkataan subhanallah. Ketika penciptaan Nabi Adam, Allah juga telah mempergunakan perkataan subhanallah. Tapi ketika Allah menceritakan Isra wal Mi'raj, Allah mempergunakan perkataan kalimat subhanallah. Apa maksud subhanallah? Yang pertama, subhanallah bima'at ta'ajjub. Bima'at ta'ajjub maksudnya subhanallah, maha suci Allah itu bima'at ta'ajjub. Satu cerita, satu kisah, satu yang diciptakan oleh Allah bahawa perjalanan Isra wal Mi'raj adalah merupakan perjalanan yang bukan perjalanan yang biasa, tapi perjalanan yang amat luar
Subhana bima tansih. Tansih itu apa? Melepaskan Allah daripada segala kekurangan, melepaskan Allah daripada segala ketidakmampuan, melepaskan Allah dari segala keburukan. Ada bermakna ta'ajjub, yakni subhana. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra. Itu bermakna subhana. Allah mau menceritakan bahawa mempertaruhkan perkataan, mempertaruhkan kesucianku kata Allah untuk menceritakan kisah Isra wal Mi'raj, untuk membenarkan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra. Asra, maha suci aku kata Allah. Asra itu diperjalankan, bukan berjalan. Subhanalladzi asra, maha suci aku kata Allah yang telah memperjalankan. Jadi maksudnya ketika Isra wal Mi'raj, Nabi itu bukan berjalan sendiri. Nah, kalau Nabi itu Isra wal Mi'raj berjalan sendiri, dia tidak akan mampu. Maksudnya yang aktif ketika Isra wal Mi'raj itu Habibuna Muhammad ke Allah. Siapa yang aktif? Yang aktif Allah. Allah lah yang memperjalankan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu bergerak sendiri, tidak mampu Nabi. Maksudnya ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, asra, maksudnya ketika itu Habibuna Muhammad takluk dia pada qudrat dan iradahnya Allah. Nabi ketika itu bersifat dengan sifat kekosongan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu nanti ada kaitannya dengan kita ibadah salat. Itu satu, asra. Kemudian bi'abdi, maha suci aku. Perhatikan, maha suci aku kata Allah yang telah memperjalankan Muhammad menggunakan qudrat dan iradahku. Aku yang sebenarnya yang berkuasa kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, maka dia asra, aku berjalankan bi'abdi. Maha suci aku kata Allah yang telah memperjalankan hamba-Ku. Ini kalimah-kalimah yang cukup besar kalau kita mau belajar dan memerhati, bahkan mengkaji. Coba, yang naik siapa? Habibuna Muhammad bin Abdullah yang naik. Tapi kenapa Allah nak mempergunakan subhanalladzi asra bi Muhammad? Yang naik Muhammad, tapi Allah mempergunakan subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci aku kata Allah yang telah memperjalankan hamba. Yang pertama kalimah bi 'abdi adalah satu penetapan yang Allah berikan, pengakuan yang diberikan oleh Allah bahwa Habibuna Muhammad adalah hamba-Ku. Dia benar-benar hamba. Kenapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu digelar hamba? Karena dia asra. Dia sepenuhnya takluk pada kebesaran kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dia bersifat dengan sifat kekosongan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak mampu Habibuna Muhammad ketika itu, tapi akulah yang asra.
Kedua, perkataan bi'akti itu menjelaskan kepada kita, adakah Nabi itu Isra wal Mi'raj, liqa Rabbi, bertemu dengan Allah itu dengan jasadnya kah atau dengan ruhnya? Rasa kamu? Nabi itu Isra, berjalan ia daripada kota Mekah ke kota Masjidil Aqsa, naik ke Rabbul A'la, bertemu dengan Allah itu ruhnya kah atau jasadnya? Apa buktinya? Apa buktinya? Ada yang mengatakan ruhnya, ada yang mengatakan jasadnya, ada yang mengatakan dua-duanya. Yang mana terus? Lalu perkataan di dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan qaulu bi'aqdi wa ruhi bil jasadi. Perkataan bi'aqdi itu qaulu bi'aqdi wa ruhi wal jasadi, ada dan jasadnya. Bermaksud ketika Isra wal Mi'raj bertemu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, itu dua ruh dan jasadnya. Mi'raj sekali. Karena kalau bila Allah mengatakan, bila kita katakan bahwa Nabi itu Isra hanya ruhnya, maka Allah akan mengatakan di sana subhanalladzi asra bi ruhihi. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra wal Mi'raj hanya jasadnya yang terkalam dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi mayyitihi. Kenapa? Jasad tanpa ruh dipanggil mayit. Ada sini. Ruhnya ada, jasadnya tunggal-tunggal ada. Maka pahamilah bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj wa ruhi bil jasad Nabi itu Isra bertemu dengan Allah beserta ruh dan jasadnya. Nah, hebatnya itu kalau ada ruh, ada jasad, baru ia digelar hamba. Hanya yang hamba saja bergelar ada ruh dan jasad. Oke. Habis. Ramai lagi. Ambil 8 minit boleh. Okey. Dan ambil yang di ujungnya. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa yang Nabi bawa kepada kita? Ibadah solat. Itu inti. Buah yang Nabi bawa dari perjalanan Isra wal Mi'raj adalah ibadah solat. Solat. Kalau Nabi itu Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah, maka kita bertemu dengan Allah melalui ibadah solat. Solat itu bukan hanya sekadar kewajiban. Kalau hanya sekadar kewajiban mudah nikmat, macam melepaskan kahak ditangkap batuk-batuk, selesai. Tapi pun kita rasakan bahawa ibadah salat itu bukan hanya sekadar kewajiban, tapi ibadah salat adalah sebuah pertemuan di antara sang hamba dengan Tuhannya. Itulah nikmat yang terbesar yang dibawa oleh Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bertemu dengan Allah, Isra wal Mi'raj, pertemuan dengan Allah. Maka kita di dunia untuk bertemu dengan Allah melalui ibadah salat. Maka ulama menjelaskan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Tapi apa konsep? Coba perkataan bi'akdi
meletakkan kalimah ataupun huruf ba pada kalimah bi'abdi. Kalau ikut huruf haram, tak perlu bi'abdi. Subhanalladzi asra abdahu, sudah menunjukkan bahawa aku memperjalankan hamba. Tapi Allah mengiringi kalimah bi'abdi huruf ba. Kenapa? Kenapa yang berada pada kalimah bi'abdi adalah ba bima'iyah, ba al-isti'anah. Apa maksud ba bima'iyah? Kebersamaan. Apa maksud kebersamaan? Adanya campur tangan Allah dalam pertemuan Habibuna Muhammad di Rabbih. Lepas itu apa lagi? Ba bil isti'anah, pertolongan Allah. Nabi tidak akan mampu untuk bertemu dengan Allah kalau bukan dengan pertolongan Allah. Benar? Nah, ba tersebut adalah juga ba yang ada pada kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah hanya sekadar kita minum aduk Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang? Benar itu maksudnya. Tapi pernahkah kita ketika kita mengangkat air mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, qalbu kita seiring memandang terus kebesaran, kehebatan, kewujudan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada kalimah ba al-isti'anah ditasbihkan dalam hati, dipegang dalam kalbu. Ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bukan dengan Allah, tak akan aku mampu minum air. Hadus sungguh setiap kita melakukan sesuatu diiringi dengan perkataan Bismillah. Tapi diterjemahkan dalam pandangan hati kita. Kalimah ba bil isti'anah, kalau bukan dengan Allah. Jangan hanya kosong ketika mengatakan Bismillah, tapi diiringikan dengan pandangan mata hati melihat akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu merasakan irad dalam kalbu berkata, kalau bukan karena tidak akan aku mampu minum. Kalau bukan karena keizinan tidak akan aku mampu meminum, mengangkat air ini. Kalau bukan dengan qudrat dan iradah, tidak akan mampu air ini untuk datang ke mulutku. Bila isti'anah, itulah dia orang yang benar-benar takluk hamba kepada Tuhannya, karena dia senantiasa perlu kepada Tuhannya. Maka untuk pertemuan dengan Allah konsentrasilah bi'abdi. Kalau masih ada lagi kesombonganmu, masih ada lagi riakmu untuk melakukan pertemuan yang sangat agung dalam ibadah salat, kau akan bertemu dengan, tak akan kau merasakan melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena linuriyahu min ayatina, karena aku ingin melihatkan Habibuna Muhammad tentang kebesaran, kehebatan, keagungan diriku. Itulah tujuannya Isra wal Mi'raj, mengajarkan kita bagaimana kita ini agar dapat bertemu dengan Allah. Syaratnya hamba bi'abdi. Siapa hamba? Apa yang takluk sepenuhnya pada kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Macam tadi kamu datang ke surau, ke Masjid As-Sa'adah ini, adakah kamu akan berjalan sendiri atau diperjalankan? Coba. Pakai musikal. Diperjalankan atau berjalan sendiri? Kalau jalan praktis, oke. Asal daripada rumah datang
bercerita, kan memegang sendiri, kan datang kemari, maka ketika itu kau adalah asra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memperjalankan dirimu, memperjalankan kalbu untuk bertemu di rumahnya. Aku hamba yang sedang merasakan pertolongan Allah. Asra ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin seorang hamba itu mampu bergerak kalau bukan dengan izin Tuhan. Tuhan habis. Boleh Pak? Boleh lagi Bu? Awalnya muak-muak berarti terus. Oke. Konsep Isra wal Mi'raj adalah satu konsep bagaimana ditabai ciri-ciri seorang hamba manusia yang memperjalankan spiritualnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan konsep kehambaan. Karena kalau tanpa ada diri merasa diri hamba, tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada sombong, yang ada takabbur. Apa sombong? Ia merasakan kalau ia datang ke masjid amal ibadah, dia merasakan dirinya yang hebat, dirinya yang alim. Sedangkan sudah dari awal-awal dibicarakan bahwa kita datang ke masjid, sujud di masjid itu pernyataan cinta kasih sayang Allah. Dialah yang menyatakan dengan pernyataan kasih sayangnya atau di asra'nya kita, diperjalankan kita ke rumahnya, diperjalankan kita untuk berada di belakangnya takbir bersama-sama imam, diperjalankannya kita sebagai tanda cinta dan kasih sayangnya. Jadi kalau ada yang merasakan bahwa setiap dia melaksanakan kebaikan amal ibadahnya kepada Allah tanpa merasakan campur tangan Allah, maka tidak ia terpandang kebesaran, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihatnya itu hanya dirinya, ia nampak Tuhannya. Sedangkan Allah sudah menyatakan, aku ini cinta kepadamu. Untuk melihat cintaku, maka rasakanlah bahwa segala-galanya ada campur tanganku, segala-galanya ada pertolonganku. Bila isti'anah bi'abdi, tidak akan mampu kau wahai hambaku untuk datang ke masjid kalau bukan aku yang menggerakkan kakiku dengan pernyataan kasih sayangku. Maka pandai-pandailah bermesra dengan Tuhan. Bu, pandai-pandai bermesra dengan Allah. Bagaimana bermesra dengan Allah? Ada orang merasa Allah saat yang paling Allah suka itu adalah hamba yang pandai bermesra dengan Tuhannya. Bagaimana hamba yang bermesra dengan Tuhannya? Paling daripada kasih duduk di rumah ataupun sebelum keluarnya, menenangkan dirinya, melihat akan kebesaran, kehebatan, keagungan Allah yang telah bernyata pada dirinya, dan melihat bahwa ya Rabb, terima kasih ya Rabb, hari ini kau menjalankan kakiku untuk datang ke masjid. Terima kasih ya Rabb. Ya Rabb, hari ini Engkau izinkan aku duduk dalam majlismu. Ya Rabb, terima kasih ya Rabb. Itu hamba yang paling Allah suka. Kenapa? Kalbunya senantiasa merasakan kehadiran
tapi ia sebuah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang sangat agung, dan pertemuan itu hanya akan dirasakan apabila dia bi'abdi, benar-benar hamba kepada Tuhan. Jadi begitu besar pelajaran yang dapat kita ambil dari Isra wal Mi'raj. Lalu bagaimana Ustaz? Aku mau praktikkan dalam kehidupanku. Duduk pada la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika takbir Allahu Akbar, yang dirasakan ketika itu adalah kebesaran Allah. Ya Allah, tak mampu berdiri Engkau yang mendirikan aku. Ya Allah, tak akan mampu diri ini untuk mengangkat takbir kalau bukan dengan izin. Maka ketika itu kau melihat langsung kebesaran, kehebatan, keagungan Allah yang ternyata kepada diri. Allah mau menceritakan kisahnya kepada kita. Ini aku yang hebat, aku yang memberikan kau segala-galanya, aku memberikan kekuatan dan aku. Tapi kita yang akulah yang hebat, akulah yang alim. Karena dengan kesombongan kau bawa berhadapan dengan Allah, kau tidak akan nampak kebesaran, dan Allah yang akan kau nampak adalah kebesaran. Itulah gunanya tadi. Bi, kalimah bi itu menunjukkan bil isti'anah, dan ba itu bila maknanya. Dan ketahuilah bahwa las-las kalimah ba adalah kalam yang pertama diucapkan oleh manusia. Di mana kalimah ba adalah kalimah yang pertama sekali diucapkan oleh manusia. Ketika mana? Ketika berada di alam musyabahat, ketika berada di alam ruh. Bila Allah katakan, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum sebelum aku menurunkan sekalian ruh pada ketika itu, aku ingin mengambil persaksian dahulu dengan mereka, kata Allah. Dikumpul roh pada ketika itu, lauhul mahfuz di alam ruh sebelum turun ke dunia, Allah ambil persaksian. Qalu bala syahid. Adakah kamu mengakui aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka dijawab oleh ruh pada ketika itu, bala syahidah, benar ya Allah, Engkau Tuhan, Engkau Rabbku. Dan kalimah ba itu juga yang kita pergunakan dalam setiap kehidupan kita. Bismillah. Itulah persaksian pertamaku ketika berada di alam ruh, menyatakan Tuhan itu adalah Tuhan kita. Maka orang yang melaksanakan ibadah sholat, ketika ia bertemu dengan Tuhannya, karena setelah pertemuan dengan Tuhan, maka ketika itu ia mengulang kembali persaksian dirinya dahulu di hadapan Allah dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat itu juga yang dulu dipegangnya ketika berada di alam ruh. Maka orang yang melaksanakan ibadah sholat bukan hanya sekadar kewajiban, bukan hanya sekadar pertemuan,
Penyaksian untuk diri kita menyatakan Tuhan, alastu bi rabbikum, kata Allah, adakah kau mengakui aku Tuhanmu? Maka bala syahida, benar ya Allah. Ruh pada ketika itu menjawab bala. Dari beberapa orang itu pada permukaan dunia saat itu pada perjanjian tersebut, persaksian tersebut. Maka cara untuk merangkul kembali perjanjian tersebut adalah melalui persaksian kita di hadapan Allah ketika melaksanakan ibadah salat. Sebab itu kalimat bi'abdi itu meruhi bil jasadi. Maka ketika salat yang ada di bawah jasad dan ruh, karena penyaksian syahadat hanya dapat dibuat oleh ruh, karena ruhlah yang pertama sekali bersaksi di hadapan Allah. Kalau hanya jasad dibawa ketika ibadah salat, persaksian kita tidak akan sempurna. Kenapa tak sempurna, Ustaz? Karena yang hanya berada menyaksikan alam musyahadah, menyaksikan musyahadah, penyaksian di alam ruh itu menyatakan Allah itu Tuhan, hanya ruh, bukan jasad. Maka sebab itu perkataan bi'abdi dibawa dalam sembahyang wajib ada dua, ada ruh dan jasadnya, ada zahir dan batinnya. Kalau tidak dibawa penyaksian, kita tidak akan sempurna. Kenapa? Yang hanya layak bersaksi di hadapan Allah, menyatakan Allah itu Tuhan, hanyalah ruh. Dan ruh kan saja yang pernah menyaksikan kebesaran, keagungan, kehebatan Allah ketika berada di alam musyahadah. Itu hamba mesti ada ruh dan jasadnya. Maka ketika sholat bawalah ruh dan jasad, jangan ditinggalkan. Karena pertemuan Habibuna Ahmad bertemu dengan Allah itu ruh dan jasadnya liqa'il rabbi. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan kita pada malam ini. Saya sedang mohon ampun Bu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang besar, kata-kata yang tidak di hati. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang asal diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tunduk pada kebesaran, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita mengatakan Isra wal Mi'raj itu adalah penceritaan kisah-kisah tentang pada Allah, tapi rupanya Isra wal Mi'raj adalah konsep ditabai kriteria seorang hamba yang benar-benar ingin menjadi hamba kepada Tuhannya, dibawa dalam amal ibadah kepada Allah, supaya apa? Hilang kesombongannya, hilang riaknya. Kenapa? Bagaimana dia orang yang dalam hati, yang dilihatnya ia datang ke masjid bukan pasal dia, tapi kebesaran Tuhannya. Ia datang berkalam di masjid, baca Quran, semua itu Allah yang memperhatikan. Kenapa? Dia berpegang bagi isti'anah, karena aku senantiasa merasakan ada campur tangan Allah dalam aku melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Maka ketika itulah aku melihat akan keagungan, kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah uji mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan malam ini kita balik diampunkan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kalbu, hati, ruh dan jasad ini bertemu dengan Allah dalam keadaan dia senang hatinya mau bertemu dengan kita, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih atas jemputan yang diberikan, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah ada waktu, ada masa kita akan sambung lagi cita-cita berfungsi segala untuk mengambil ibrah agar kita ini hamba yang senantiasa merasakan hati kita itu senantiasa merasakan adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyakkan banyak
berbicara dengan Allah, jangan banyak berbicara dengan makhluk. Karena kalau kita berbicara dengan